Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas peradaban bangsa Arab pra-Islam. Topik kali ini sangat menarik karena materi ini akan mengungkap potret bangsa Arab sebenarnya sebelum Islam datang. Selain itu, pada topik kali ini kita akan tahu latar belakang praktek penyembahan berhala bangsa Arab, termasuk misteri keberadaan bangsa Arab itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memusnahkan banyak kaum Arab. Apa kaitan mereka dengan kaum-kaum yang musnah tersebut? Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita mulai membahasnya. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam dikenal sebagai jahiliyah. Secara bahasa, jahiliyah berasal dari kata dasar Arab jahala, berarti bodoh. Namun begitu bukan berarti bangsa Arab bodoh secara intelektual. Bahkan bangsa Arab pra-Islam ternyata telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan berkembangnya ilmu astronomi di kalangan mereka. Selain astronomi, bangsa Arab juga pandai ilmu nasab, rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan takbir mimpi. Bukan hanya itu, di bidang seni sastra, mereka mencapai tingkat kemajuan pesat. Bahkan berbagai pagelaran kesenian seperti qasidah-qasidah gubahan pun sering dilakukan sastrawan Arab dengan memanfaatkan pasar ukas. Selain pasar ukas, pusat perdagangan bangsa Arab terkenal lainnya adalah pasar Mizana dan pasar Zulmazaz. Pusat perdagangan saat itu bukan hanya menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair menjadi ukuran seseorang atau kabilah tertentu menjadi terbelakang atau terhormat. Jadi syair menjadi masalah mufakhir atau kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Selain bersyair, mereka juga terbiasa menuliskan kata-kata mutiara di setiap bangunan agung yang mereka dirikan untuk dijadikan peringatan dan diambil hikmahnya bagi generasi selanjutnya. Fakta ini sekaligus membuktikan bangsa Arab pra-Islam bukanlah bangsa bodoh, bahkan khazanah intelektual sudah berkembang pesat kala itu. Tapi mengapa mereka disebut bangsa jahiliyah? Sekali lagi perlu ditegaskan, jahiliyah mereka bukan pada kebodohan dalam ilmu. Kejahiliaan mereka terletak pada ketidaktahuannya akan petunjuk ilahi sehingga perilakunya bertentangan dengan prinsip-prinsip ketauhidan. Ini yang membuat masyarakat jahiliyah identik dengan peradaban buruk, pelacuran, pertumpahan darah, dan perbuatan keji lainnya. Kejahilian mencapai puncaknya kala itu. Khurafat pun merajalela di mana-mana. Tentu itu berbeda dengan ajaran tauhid yang dibawa nenek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran itu diteruskan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Meski begitu, ada ajaran dan kebudayaan Islam masih terpelihara hingga zaman jahiliyah seperti Ka'bah dan kurban. Namun sebelum kita mendalami lebih lanjut, ada baiknya kita membahas lebih dulu asal-usul bangsa Arab, oke? Negeri Arab merupakan sebuah negeri terletak di semenanjung ujung barat daya benua Asia. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Sam, Palestina, dan Al-Jazirah. Sebelah selatan berbatasan Teluk Aden dan Samudra India. Sebelah timur berbatasan Teluk Oman dan Teluk Persia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Babul Mandib, Laut Merah, dan terusan Suez. Daerah ini dihuni bangsa Arab yang merupakan keturunan Sam, salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tinggal di daerah Jazirah Arabia termasuk Mekah yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun pasir panas dan gersang. Kondisi ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budayanya. Orang Mekah misalnya dikenal sebagai bangsa pengembara nomaden. Mereka sering berpindah-pindah mengandalkan kendaraan unta dan kuda. Kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum mengikat. Mereka senang hidup mengelompok, tergabung dalam kabilah atau suku sangat banyak jumlahnya.
Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak perempuan karena wanita dinilai makhluk lemah, tidak mampu berperang. Seakan suatu bencana besar dan sebagai aib jika tidak memiliki anak laki-laki, seperti yang terjadi pada diri sahabat Umar bin Khattab hingga mengubur hidup-hidup putrinya. Pertanyaannya, mengapa mereka masih tersisa? Padahal dalam Al-Quran sudah disebutkan banyak bangsa Arab dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa hubungan mereka dengan kaum yang dimusnahkan? Baiklah, kita jelaskan bahwa dalam kajian para sejarawan, bangsa Arab terbagi menjadi dua, yakni Arab Baidah dan Arab Baqiyah. Arab Baidah adalah orang Arab yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kaum Ad, kaum Thamud, kaum Tasm, Jadis, Ashabur Ras, dan penduduk Madian. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihissalam yang tinggal di kawasan Aikah, kini jadi Hadramaut. Mereka merupakan kaum tertua setelah periode umat Nabi Nuh alaihissalam yang telah dibinasakan karena menyembah berhala sebagaimana diabadikan dalam Quran Al-Haqqah ayat 6-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Sedang kaum Thamud adalah kaum Nabi Soleh alaihissalam. Kaum ini tinggal di Al-A'la, sebuah kawasan yang berada di antara Madinah dan Tabuk. Mereka dibinasakan karena ingkar atas mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mampu mengeluarkan unta dari bukit. Adapun penduduk Madian adalah kaum Nabi Syuaib alaihissalam yang tinggal di wilayah barat Laut Jazirah antara daerah Tabuk dan selatan Yordania. Mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan praktek pengurangan timbangan, juga menyembah pohon besar di tengah-tengah Aikah sebagaimana diabadikan dalam Quran surat Hud ayat 84. Nah, untuk orang-orang Arab yang masih tersisa adalah Arab Baqiyah. Mereka dari Bani Qakhton bin Nabi Hud alaihissalam dan dari Bani Adnan, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Menurut Kiai Haji Munawar Khalil dalam bukunya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Qakhton sendiri memiliki 4 putra yang nanti akan berkembang menjadi suku besar di Jazirah Arabia. Mereka adalah Ya'rib bin Qakhton menguasai Arab Selatan atau Yaman. Jurhum bin Qakhton memegang kendali atas daerah Hijaz, sementara Ad bin Qakhton menguasai negeri Sikhr, sedangkan Oman bin Qakhton menguasai wilayah Arab Tenggara. Bani Qakhton adalah Arab Ariba atau Arab asli yang menghuni selatan Jazirah Arab. Dari mereka akan lahir raja-raja di Yaman seperti Al-Munadharah dan Al-Ghusaniyah serta raja-raja Kinda. Juga ada Azad yang dari mereka di kemudian hari muncul nama Aus dan Khazraj yang menjadi 2 suku besar di Yasrib atau Madinah, sebagaimana dijelaskan di video lain di channel ini. Sedangkan dari Bani Adnan merupakan orang-orang Arab musta'ribah, yakni orang-orang Arab yang mengambil bahasa Arab sebagai bahasa mereka. Mereka adalah orang Arab bagian utara yang menghuni wilayah Mekah Al-Mukarramah. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Salah satu dari 12 putra Nabi Ismail paling menonjol adalah Adnan. Darinya kemudian lahir kabilah Arab, berkembang menjadi banyak suku Arab. Salah satunya adalah suku Quraisy. Jadi suku Quraisy yang menghuni Mekah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri lahir di Babilonia, sebuah negeri di wilayah Sumeria dan Akadia.
berada di selatan Mesopotamia atau Irak, jauh di utara Mekah. Dari negeri Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri Sarah kemudian hijrah menuju Mesir karena dakwanya di kerajaan Babilonia, pimpinan Raja Namrud bin Kan'an tidak diterima. Mesir kala itu dipimpin raja kafir bernama Amr bin Amru al-Qais bin Mailun, dan ternyata raja itu tertarik pada Sarah yang sangat cantik jelita. Singkat ceritanya, raja tersebut tercekik setiap kali mendekati Sarah hingga ketakutan dan menyerahkan Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya diserahkan, raja kafir tersebut juga memberi hadiah seorang budak bernama Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Sarah ditemani budak pemberian raja Siti Hajar lalu hijrah menuju Baitul Maqdis dan tinggal di Haran atau Al-Khalil yang kini menjadi kota Hebron, timur Baitul Maqdis, Palestina, yang kini dikuasai Israel untuk berdakwah memberantas segala kebatilan dan kemungkaran di sana. Demi kepentingan meneruskan dakwanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah berharap diberi keturunan, tetapi tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Sarah sendiri menyarankan Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi budak hadiah raja Siti Hajar agar bisa mendapat keturunan dari budak kulit hitam tersebut. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar dan dikaruniai seorang putra bernama Ismail yang kelak juga diangkat menjadi nabi. Beberapa waktu kemudian, Sarah akhirnya juga dikaruniai seorang anak bernama Ishak alaihissalam yang kelak juga menjadi seorang nabi. Setelah lahir, Siti Hajar dan putranya Ismail justru dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke arah selatan Palestina atas perintah Allah Subhanahu wa taala hingga tiba dan tinggal di sebuah daerah gersang yang kemudian belakangan dikenal sebagai Mekah. Di sinilah Nabi Ismail alaihissalam besar dan meneruskan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ismail wafat, terjadi keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses pemindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai menguasai Mekah. Suku Khuza'ah sendiri merupakan suku pendatang dari Yaman yang datang setelah runtuhnya bendungan Ma'rib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Awalnya kota Mekah dan Ka'bah dikuasai Nabi Ismail alaihissalam, lalu putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan penguasa kabilah Jurhum. Namun suku Khuza'ah kemudian datang merebut Mekah dari suku Jurhum. Sejak dikuasai suku Khuza'ah itulah praktek penyembahan berhala di Mekah terjadi. Ini setelah Amir bin Lu'ay yang datang ke Sam atau Syria melihat penduduk setempat melakukan ibadah menggunakan berhala sebagai alat perantara. Melihat tata cara peribadatan berbeda, Amr tertarik mempelajari dan mempraktekkannya. Amr bin Lu'ay pun meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan untuk dijadikan sebagai alat perantara dalam peribadatan di Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala itu diberi nama Hubal dan diletakkan di sisi Ka'bah. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala diletakkan di sekeliling Ka'bah. Dari sini, praktek kemusyrikan mulai muncul dan menyebar luas karena kota Mekah menjadi kiblat bangsa Arab. Saat musim haji, banyak masyarakat berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Praktek menyembah berhala menyebar luas, bahkan bermunculan di wilayah Arabia lainnya. Di Taif yang berada di selatan Mekah misalnya, dibangun berhala besar bernama Lata. Orang-orang Hijaz pun tidak mau kalah, membangun berhala besar Al-Uzza. Begitu juga orang-orang Yasrib di utara Mekah membangun berhala besar bernama Manna. Selain itu juga dibangun berhala Wud, disembah suku Kaib di Daumatul Jandal. Suku Huzail memiliki berhala Suwa, suku Murad membangun sesembahan Yaguts, lalu berpindah ke Bani Gatif di lereng bukit terletak di kota Sabak.
Adapun Ya'ud adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan bangsa Himyar, dan keluarga Dzikila. Nama-nama sesembahan itu awalnya adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah orang-orang saleh itu wafat, masyarakat mengabadikan dalam bentuk patung-patung sebagai penghormatan atas kemuliaan mereka. Namun generasi berikutnya yang tidak tahu niatan awal memahami berbeda hingga menjadikan sebagai sesembahan. Itu juga yang terjadi pada masyarakat Mekah lainnya yang awalnya membawa batu setiap kali bepergian. Keberadaan batu itu awalnya hanya dimaksudkan agar tetap merasa dekat dengan Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala meski bepergian jauh dari Mekah. Tetapi generasi selanjutnya ternyata tidak tahu secara itu, sehingga memahami keberadaan batu itu berbeda hingga menjadikan sesembahan. Dari sinilah penyembahan berhala-berhala baru itu muncul, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi generasi muslim saat ini untuk terus berhati-hati biar tidak terjerumus pada kemusyrikan seperti mereka. Penguasaan suku Khuzaa terhadap Mekah tercatat cukup lama, sekitar 300 tahunan. Maka tidak heran bila praktek kemusyrikan cukup mendarah daging pada bangsa Arab kala itu. Namun pada abad ke-5 Masehi, suku Quraisy dari keturunan Nadhr bin Kinanah bernama Qusay bin Kilab berhasil bangkit merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari penguasa suku Khuzaa. Sejak itu kekuasaan Ka'bah dan Mekah berada di tangan suku Quraisy dan selanjutnya diteruskan keturunannya. Di bawah kekuasaan suku Quraisy, Mekah mengalami kemajuan. Namun begitu, praktek kemusyrikan tetap berjalan sebagaimana era suku Khuzaa karena praktek tersebut sudah mendarah daging lama di kalangan bangsa Arab. Hanya sebagian kecil yang tetap memelihara ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam seperti Sayyidah Siti Khadijah dan Ahlul Kitab Waraqah bin Naufal. Meski begitu, di mata bangsa Arab, Ka'bah tetap menjadi tempat sakral yang harus disucikan dan dijaga kehormatannya. Dan untuk mengurus Mekah dan Ka'bah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan dengan membangun Darun Nadwa, sebuah majelis tempat bertemunya para pembesar kafir Quraisy di dekat Masjidil Haram. Rumah ini menjadi tempat memusyawarahkan suatu urusan bangsa Quraisy. Di Darun Nadwa ini nantinya juga dijadikan orang-orang kafir Quraisy sebagai tempat memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW kelak. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan Ka'bah dengan membagi jabatan tinggi diberikan kepada masing-masing pemuka kabilah dari suku Quraisy, yaitu di samping praktik menyembah berhala, bangsa Arab juga menganut agama lainnya seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi masuk ke wilayah Arab awalnya di bawah bangsa Yahudi yang eksodus besar-besaran tahun 578 sebelum Masehi dari Kanaan di Palestina ke wilayah selatan Khaybar dan Hijaz akibat penjajahan bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yasrib dan Taimah. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di wilayah Arab. Sedang agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi saat invasi bangsa Romawi dan Habasa yang berpusat di Ethiopia, Afrika. Para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Gosan, Bani Taglib, dan Bani Ta'i. Sementara agama Majusi banyak dianut masyarakat Arab di sekitar Persia, seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Sedang agama Sabai yang mengajarkan menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut penduduk Bani Kildan al-Kildaniyun. Mereka ini bangsa Arab yang berdiam di wilayah Syam dan Yaman. Tetapi setelah Yahudi dan Nasrani datang, para penganut agama ini berbaur hingga tidak kelihatan bahkan mengalami kehancuran. Selain itu, mereka juga menyembah malaikat dan menyembah jin.
Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan berjenis kelamin perempuan, seperti digambarkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 151 sampai 157. Penyebaran agama-agama tersebut di wilayah Arab tidak lepas dari pengaruh dan dinamika politik yang terjadi saat itu, di mana bangsa Arab sebelum Islam datang, terdapat 3 kekuatan politik yang terus berebut menguasai Jazirah Arabia, yakni Kekaisaran Bizantium Romawi Timur berideologi Nasrani berpusat di kota Konstantinopel, dan Kekaisaran Persia beragama Zoroaster berpusat di wilayah Iran, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Yaman. Ketiga kerajaan ini silih berganti menguasai dan menebar pengaruhnya di wilayah Jazirah Arabia, meski ada daerah-daerah tertentu yang tidak tersentuh pengaruh asing. Hal ini karena dari sisi wilayah, bangsa Arab sebelum Islam datang terbagi menjadi 2, yakni Arab perkampungan atau Badui dan Arab Hadori atau perkotaan. Arab Badui terbentuk dari kabilah-kabilah yang memiliki ikatan darah dan fanatisme kuat serta suka hidup berpindah-pindah, sehingga sulit disatukan dan dikendalikan. Ini juga yang menjadi faktor mengapa di tengah-tengah mereka tidak pernah lahir sebuah kerajaan. Pernah suatu ketika dicoba dibangun kerajaan Kinda, itu pun yang mendirikan Bani Kinda yang berimigrasi dari Yaman. Kerajaan Kinda menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Aqil Al-Miror, namun dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya bernama Harith bin Amr berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hiro. Namun kekuasaan kerajaan ini tidak lama dan akhirnya hancur dan kembalilah kepada kehidupan kabilah. Adapun Arab perkotaan memiliki 2 bagian, yaitu penduduk yang tinggal di wilayah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan Mekah. Namun dari sekian daerah itu, dalam pandangan orang-orang Arab, penduduk Mekah memiliki kedudukan istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak berani mengganggu perniagaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah menjadi tanah suci dan aman sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 67. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Bila musim dingin mereka melakukan perdagangan ke Yaman, dan bila musim panas ke kota Syam. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji karena Ka'bah berada di kota Mekah. Selain Kinda, di wilayah Arab sebenarnya telah ada beberapa kerajaan tua yang memerintah. Kerajaan pertama kali berdiri di wilayah ini adalah Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qutban. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Setelah itu berdiri Kerajaan Saba. Kerajaan Saba ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Ma'in dan Qutban. Kerajaan Saba juga meliputi Hadramaut. Ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan 2 hal. Pertama, adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam Quran surat An-Naml. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ratu Bilqis akhirnya takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang memimpin kerajaan di wilayah Syam Palestina, sehingga wilayah kerajaannya menjadi satu. Faktor lain yang membuat kerajaan Saba bisa terkenal adalah karena adanya bendungan Ma'rab yang besar di wilayah ini. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri makmur dan sejahtera. Namun bendungan ini kemudian hancur hingga terjadi bencana air bah dahsyat, membuat penduduk setempat banyak pindah ke wilayah utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran kerajaan Saba dan berdirinya kerajaan Himyar sebagaimana diabadikan dalam Quran surat Saba
ayat 15-16. Kemudian baru berdiri kerajaan Himyar di Yaman. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Sabak dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya menggelari dirinya dengan Tababi'ah. Bekas peninggalan Sabak dan Himyar menunjukkan keagungan kemajuan yang pernah dicapai dua kerajaan ini. Kerajaan ini semakin lama semakin mundur di akhir pemerintahannya, hingga akhirnya diduduki bangsa Romawi dan disusul kemudian oleh bangsa Persia. Saat kerajaan Himyar dipimpin Raja Dunuwas beragama Yahudi, memberikan pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau harus mati. Ternyata mereka lebih baik memilih mati daripada dipaksa masuk agama Yahudi. Mereka pun dibakar di parit yang digali, sebagaimana diabadikan dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 4-6. Sementara sebagian dari mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa kerajaan Habasa di Ethiopia, Afrika, yang menganut agama Kristen atau Nasrani. Raja Najasyi lalu meminta bantuan Kaisar Romawi, pelindung agama Kristen. Kaisar lalu mengirimkan kapal perang dan senjata, sehingga Raja Najasyi bisa dengan mudah menaklukkan kota Yaman di bawah pimpinan komandannya bernama Arbat. Namun pembantu dekat Arbat bernama Abraha melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuh Arbat, sehingga Abraha menjadi penguasa Yaman. Abraha inilah yang akhirnya nekat ingin menghancurkan Ka'bah karena ingin kegiatan haji bisa dialihkan ke gereja Qalbis yang dibangun di Yaman. Peristiwa itu terjadi saat kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib bin Hashim, masih hidup, yang diabadikan dalam surat Al-Fil yang akan dibahas di video tersendiri. Penyerangan pasukan kerajaan Habasa dibantu kerajaan Romawi itu membuat kerajaan Himyar jatuh. Salah seorang anak Raja Himyar bernama Saif bin Ziyazan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan Persia mengusir orang-orang Habasa dari negerinya. Maka tentara Persia bergerak menyerang dan mengalahkan bangsa Romawi di Yaman. Kisra Persia pun memerintah agar mengangkat Saif sebagai raja untuk seluruh Yaman. Setelah Saif terbunuh, Kisra mengirim Wahruj menjadi penguasa di Yaman dan tunduk di bawah pemerintahan Persia. Setelah Wahruj meninggal, dia digantikan anak-anak dan cucu-cucunya. Tatkala Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, penguasa Yaman asal Persia saat itu adalah Bazan, salah seorang keturunan Wahruj. Rasulullah mengajak Bazan memeluk Islam. Beliau menyambut ajakan itu dan masuk agama Islam. Kerajaan lain yang juga berdiri di wilayah Arab adalah Kerajaan Hira, Kerajaan Gosan, dan Kerajaan Hijaz. Kerajaan Hijaz merupakan satu dari 3 bagian wilayah Arab sebelum Islam, meliputi wilayah bukit-bukit memanjang sisi barat antara bumi Syam, Palestina, Laut Merah hingga Madinah dan Mekah. Negeri Hijaz ini belum pernah dijajah negara-negara asing karena letak geografis dan negerinya miskin. Sedang bagian wilayah kedua adalah Arab Utara yang meliputi wilayah Jazirah Arab yang ada di utara Yaman, termasuk Mekah. Adapun wilayah Arab ketiga adalah daerah Yaman, daerah Jazirah Arab paling selatan yang dikenal paling subur. Nah, di daerah miskin Mekah yang sebelumnya tidak diperhitungkan dunia itulah Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga suku Quraisy membawa risalah Islam. Apa yang kemudian terjadi setelah Islam datang? Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya, termasuk membahas lika-liku peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Juga mengapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keluarga Arab suku Quraisy, bukan dari keturunan Bani Israel sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Apa dan siapa suku Quraisy itu? Tunggu video selanjutnya. Demikian kisahnya, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.